Oke, Assalamualaikum Pak Febri. Waalaikumsalam Ibu Khairia. Oke, Bapak sehat hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah nampaknya sehat. Bapak cukup padat ya Pak ya, sangat sibuk sepertinya. Lumayan Bu, makanya saya menghubungi Ibu karena saya ingin ada yang ingin saya bicarakan sama Ibu dan mudah-mudahan ada solusinya Bu. Ya Pak. Makanya kemarin saya ada baca WA Bapak ya, terus ada ngubungin saya juga, tapi maaf Iya. Pak ya, nggak direspon kemarin Pak ya juga, kemarin juga banyak ada kegiatan. Jadi kira-kira apa nih yang ingin Bapak sampaikan? Iya Bu, di sini saya punya permasalahan. Mungkin saya ingin mencari solusinya karena saya yakin Ibu Khairia lebih paham gitu dan mungkin dalam obrolan kali ini saya bisa mencari jawaban atau solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi Bu Khairia, permasalahan saya adalah saat ini saya agak sedikit terganggu. Kan saya kan sebagai guru nih, sebagai guru bahasa Inggris di sekolah. Namun karena saya juga bagian humas, itu kendalanya adalah saya eh, waktu saya berkurang Bu Khairia. Jadi ketika saya Hmm. mengajar, tiba-tiba saya harus berurusan dengan orang tua dari siswa-siswi yang mungkin ya yang bermasalah seperti itu. Jadi harus pergi menghadap ke beberapa kantor untuk melakukan kerjasama seperti itu. Dan juga ketika ada tamu, saya harus melayaninya seperti itu. Padahal saya saat ini itu padat sekali Bu untuk Hmm. kerjaan saya 24 jam ya Bu ya di bahasa Inggris. Jadi kendalanya adalah saya jadi tidak maksimal mengajar. Gitu. Baik Pak, jadi permasalahan Bapak di sini adalah begitu padatnya kegiatan Bapak, terus Bapak juga ditugaskan sebagai ada banyak tambahan pekerjaan selain Bapak juga mengajar 24 jam sehingga Bapak tidak maksimal ya Pak ya mengajar dengan siswa Bapak. Belum lagi Bapak juga di bidang humas banyak tamu-tamu yang harus Bapak hadapi tentunya itu dengan waktu yang tidak dikondisikan, Pak, ya. Nah, Betul, betul. kira-kira apa yang udah Bapak lakukan mengenai permasalahan Bapak ini? Yang saya lakukan pertama saya sudah berbicara dengan kepala sekolah ya, Mhm. bahwasanya pekerjaan ini terlalu berat, terlalu banyak, apalagi, ada pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang bukan tupoksi saya juga, harus dilaksanakan seperti itu. Jadi saya juga sudah berbicara dengan kepala sekolah, terus juga saya sudah, berbicara dengan pengurus bahwasanya Mhm. saya kelabakan, kewalahan dalam memanajemen waktu saya gitu antara pekerjaan-pekerjaan lainnya dan juga pekerjaan-pekerjaan saya sebagai guru mengajar di kelas-kelas saya seperti itu Bu Khairia. Oke. Bapak sudah menyampaikan hal ini ke pimpinan Bapak. Iya. Terus bagaimana Pak ini Komentarnya. komentar dari Bapak kepala Komentar dari sekolah? kepala sekolah bilang bahwasanya saya harus memanage waktu yang lebih baik lagi. Harus lihat mana yang paling penting seperti itu. Jadi kalau memang penting mengajar, ya masuk mengajar. Kalau memang di sini lagi urgent, lagi memang penting-pentingnya, ada tamu seperti itu ataupun memang ada tugas yang harus saya laksanakan di luar dan itu penting, saya harus laksanakan seperti itu. Itu yang dikatakan oleh kepala sekolah. Jadi harus memahami mana yang lebih urgent seperti itu, Bu. Oke. Berarti Bapak sudah menemukan solusinya, Pak ya. Jadi Bapak itu harus memanage waktu sesuai dengan arahan dari Bapak kepala sekolah Bapak. Terus kira-kira rencana apa yang ingin Bapak lakukan, Pak, Nah, nantinya? mungkin ini kan permasalahannya, Bu, ya, itu Mhm. permasalahannya. Cuman yang mungkin, yang ingin saya lakukan adalah mungkin saya akan membuat, apa ya, rapat, biasanya kan ada rapat tuh, Mhm. tiap bulan tuh, rapat pengurus gitu. Mhm. Mungkin itu bisa saya sampaikan di rapat pengurus, saya mungkin meminta ini ya, meminta staf tambahan Mhm. gitu
di humas agar tidak terjadi hal-hal yang berbarengan. Tiba-tiba misalkan saya mengajar, di situ juga ada hal yang penting. Jadi semuanya itu tuh bisa diselesaikan dengan baik gitu. Tidak ada yang perlu dikorbankan. Kalau yang kemarin-kemarin kan harus ada yang dikorbankan, Bu Khairiah ya. Jadi mana yang paling penting? Jadi sebenarnya kan dua-dua penting nih sebenarnya. Mengajar anak penting, melakukan pekerjaan sebagai humas juga penting. Jadi mungkin keinginan saya mungkin saya bakal membuat rapat, terus juga meminta staf tambahan lah di humas tersebut, Ibu. Karena kalau saya lihat juga itu kalau nggak saya melaksanakan ini kan Bu, itu bakal nggak beres pekerjaan saya yang lainnya seperti itu. Iya, jadi luar biasa ya Pak ya, tentunya ide Bapak itu sangat bagus ya. Tentu didukung juga oleh pimpinan Bapak untuk melakukan rapat. Tentunya rapat di sini kira-kira siapa yang diikutsertakan ya Pak Febri? Nah, kalau bisa dibilang kan Bu, ini kan kalau dari skalanya kan masih rendah nih Bu ya. Saya berharapnya kalau bisa lebih tinggi lagi Bu ya. Ya kan, yang seperti yang Ibu WA maunya saya kalau bisa pekerjaan saya beres di angka 80% kan Bu ya. Jadi di sini saya berharap bahwasanya di rapat kali ini semua pengurus itu bakal datang seperti kayak bidang kesiswaan, terus juga bidang-bidang yang lain kayak bidang apa namanya itu ya, seluruh pengurus lah gitu Bu. Terus juga kepala sekolah di situ penting. Jadi mereka-mereka yang terlibat dalam hal kepengurusan sekolah, Bu Khairiah. Berarti seluruh anggota sekolah ya, baik dari staf dan waka-waka kesiswaan, pengajaran, humas, di mana itu menempatkan kembali sesuai dengan jobnya masing-masing ya Pak, sehingga kita tidak terbengkalai ya dengan tugas kewajiban kita di kelas. Luar biasa Pak Febri. Kira-kira nih Pak Febri, kita nih udah nemuin solusinya ya. Iya. Kira-kira levelnya yang di awalnya itu ya Bapak tadi ada menyampaikan nih ingin level berapa Pak? Kira-kira dari 1 sampai 10 Bapak pengen posisinya tuh berapa? Oke, kalau sekarang kan masih bermasalah Bu ya. Mungkin ini masih levelnya 5. Saya maunya kalau bisa levelnya 8 Bu. Karena kalau 10 kan berat juga ya Bu ya. Jadi saya maunya level 8 nih Bu Khairiah. Kira-kira kalau misalnya Bapak ingin menuju ke level 8 ini, komitmen apa yang akan Bapak lakukan? Gitu. Jadi komitmen yang ingin saya laksanakan adalah saya ingin melaksanakan solusi-solusi yang telah saya sampaikan seperti yang saya sampaikan kepada Bu Khairiah tadi, yaitu mungkin meminta staf tambahan seperti itu ya, agar pekerjaan saya juga ada yang handle, tidak saya sendirian gitu. Jadi saya akan melaksanakan cepat dan juga meminta jadi warga sekolah membantu. Suara Pak dengar. Hilang suaranya. Oke, jadi kan Bu, yang ingin saya lakukan adalah membuat rapat, ya, buat rapat, terus juga meminta salah satu staf, boleh 2, boleh 3 gitu, yang membantu pekerjaan humas gitu, agar semua kerjaan humas itu tidak terbengkalai. Terus juga pekerjaan saya sebagai guru juga terlaksana dengan baik 100% seperti itu, Bu Khairiah. Oke, berarti komitmen Bapak untuk kedepannya untuk menuju level 8, Bapak berharap supaya pekerjaan Bapak itu dibantukan dengan staf, menambah staf di bidang humas ini Pak, karena memang luar biasa ya di bidang humas ini banyak kegiatannya itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Benar Ibu. Terus siapa sih Pak yang akan membantu Bapak nanti kira-kira untuk Bapak komit
Baik, yang membantu saya yang pastinya sudah pasti waka-waka yang lainnya Bu Khairiah ya. Jadi yang pastinya saya akan ngobrol dulu, berbincang dulu kepada kepala sekolah. Setelah itu kepala sekolah mungkin akan memberikan beberapa orang staf yang memang yang sesuai, yang mampu bisa berhadapan dengan misalkan kayak wali murid, terus juga orang-orang yang bisa bekerja sama dengan sekolah kami. Jadi warga sekolah yang memang bisa yang apa namanya nih Bu? Yang apa ya bisa dibilang? Membantu. Ya, seperti itu. Oke, luar biasa Pak Febri ya. Jadi dari perbincangan obrolan kita hari ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan nih dari pertemuan kita hari ini? Perasaan Bapak, terus apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini? 15 menit ya Pak ya? Iya, ini tadi seperti yang Bu bilang ya. Jadi apa ya, bisa dibilang saya sekarang merasa lega sekali Bu. Jadi awalnya saya mungkin mumet sekali Bu Khairiah, karena pusing ya. Bagaimana cara menghadapinya nih? Saya harus mengajar karena kepala sekolah mintanya ini nggak boleh nih anak-anak ditinggalin belajar. Tapi sementara pekerjaan saya yang lain juga banyak gitu. Jadi awalnya sebelum saya berbicara sama Ibu Khairiah, saya pusing nih apa sih yang harus saya lakukan. Jadi kalau sampai di sekolah saya ngerasanya stres, tapi kali ini saya sudah sangat amat lega sekali, udah bisa kasih tahu ke Ibu dan ternyata ada solusinya. Jadi solusinya tadi adalah ya mau nggak mau saya nggak bisa bekerja sendiri kan Bu. Jadi saya Pak. harus meminta tambahan dari staf yang lainnya. Bapak, iya. Iya, dari pimpinan untuk Penambahan staf. Ya. Ya, jadi biar kerjaan saya yang Gimana lainnya. Pak Febri waktunya? Perlu tambahan? Ini tinggal 4-5 menit lagi nih Bu. 4 menit 5 menit lagi. Iya, ditunggu Pak. Dikit lagi silakan. Habis itu refleksi langsung ya Pak ya. Baik Pak Febri, insya Allah kita nanti kira-kira nih berapa minggu nih waktu kita akan ketemu lagi nih? Baik, ini saya akan melaksanakannya mungkin minggu depan ya, pas rapat bulanan. Jadi ini pas sekali secepatnya ya Pak ya? Secepatnya action saya bakal terus ya Pak ya? Action terus, saya bakal saya panggil staff-staff juga, dan akan memilih beberapa orang yang bisa menjadi staff yang diperbantukan di humas ini, Ibu. Jadi durasinya mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu lagi, Bu Khairiah. Oke. Baiklah, Pak Febri ya, tentunya Bapak tadi dari obrolan kita, Bapak sudah menemukan solusinya ya, tinggal Bapak refleksikan kembali untuk kegiatan-kegiatan Bapak di sekolah nanti, terus Bapak juga tadi udah memberikan solusi kepada pimpinan Bapak untuk menambahkan staf di bidang Bapak, supaya kegiatan-kegiatan pekerjaan Bapak itu ada yang menghandle ya, selain Bapak juga harus ngajar, bertanggung jawab di dalam kelas Bapak 24 jam, tentunya diresponsif benar ya oleh pimpinan Bapak, disegerakan, karena action Bapak ini nanti akan seminggu ke depannya, semoga lancar sesuai dengan komitmen yang Bapak sampaikan tadi. Baik Pak Febri, terima kasih ya atas bincang-bincang Bapak hari ini. Ya Bu Khairiah, jadi saya berharap bahwasanya nanti setelah saya buat solusi-solusi saya, mungkin nanti kita bisa berbincang lagi Bu, ya kan? Baik, Pak. Apakah bisa diselesaikan atau enggak gitu kan? Karena saya berharap juga bahwasanya akan ada tambahan gitu lagi informasi. Apa sih yang harus saya lakukan seperti itu? Oke, boleh Mbak Febri, nanti kita sharing-sharing kembali ya. Obrolan ini akan kita lanjutkan nanti. Bapak tinggal sampaikan aja kapan waktunya Pak. Berarti bisa Bu untuk minggu depan boleh. Atau 2 minggu yang akan datang Bu? Boleh minggu depan, boleh 2 minggu akan datang Pak Febri. Berarti nanti setelah saya selesai melaksanakannya, nanti setelah itu saya akan melakukan refleksi dan akan menginformasi lagi kan kepada Ibu Khairiah Bu ya. Baik Pak, boleh. Saya siap. Baik, terima kasih Pak Febri. Baik, terima kasih Bu Khairiah sudah meluangkan waktunya ya. Terima kasih banyak. Semoga Bu Khairiah mendapatkan pahala yang luar biasa karena sudah
memberikan saya masukan-masukan agar apa namanya nih permasalahan saya itu dapat ada jalan keluarnya, Bu Khairia. Oke. Oke. Terima kasih Pak Febri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Bu Khairia. Waalaikumsalam Bu Gita. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Walau agak-agak sendu hari ini Bu Gita, tapi harus tetap semangat ya Bu Gita ya. Karena memang udah lama nih pengen jumpa terus ngomong sama Bu Gita nih. Oh iya, mohon maaf Bu ya, hari ini baru ada waktu saya. Setelah kemarin ada mengirimkan saya pesan ya Bu ya. Iya Bu Gita. Iya, mohon maaf baru hari ini kita punya waktu untuk ngobrol. Kira-kira ada permasalahan apa ya Bu Khairia? Gini Bu Git, mengenai permasalahan di sekolah. Jadi kita nih kan sebagai guru tentunya kewajiban kita itu kan di kelas ya, mengajar. Tentu di samping saya juga tugasnya mengajar, saya juga ada tugas tambahan ya jadi staf di kesiswaan. Tentunya itu kegiatan-kegiatan kesiswaan juga luar biasa sedang padat-padatnya nih akhir-akhir ini ya. Apalagi ini udah di ujung semester, jadi anak-anak juga luar biasa kegiatannya. Terus kami juga hari ini baru selesai kegiatan HGN gitu ya. Belum lagi nanti ada permasalahan-permasalahan dengan siswa yang mungkin enggak ada ketetapan waktunya, tiba-tiba ada saja masalah nanti antara kelas A dengan kelas B, belum lagi nanti dengan orang tua siswa, tentunya itu melibatkan kita sebagai staf di kesiswaan. Jadi permasalahan saya di sini udah ibaratnya tuh udah kurang fokusnya di kelas gitu karena berbagi perhatiannya juga di tugas tambahannya. Oke, baik. Jadi masalah yang Ibu alami saat ini sebelumnya sudah pernah dibicarakan belum sama atasan Ibu di sekolah seperti waka kesiswaan? Sudah dibicarakan juga Bu sama waka ya, wakil kepala sekolah, tentunya wakil kesiswaan. Jadi kami setiap bulannya itu memang ada rapat untuk evaluasi kerja ya. Memang permasalahannya sih karena kurang stafnya. Yang biasanya tuh kami di ruangan itu ada 9, jadi kini kami udah 7 orang. Jadi ada staf yang lulus ya, lulus P3K tahun ini. Jadi tidak di sini tugasnya, tetapi di luar dari Kota Langsa. Tentunya seharusnya setiap tugas-tugas yang guru yang udah lulus tadi itu kami cover gitu. Maksudnya tetap kerjasama juga. Mungkin permasalahannya sih karena kurang tenaga stafnya. Jadi yang harus persoalan tentang kedisiplinan misalnya itu dipertanggungjawabkan kepada ibu yang sudah pindah, tetapi hari ini kami yang harus mengcover semua itu gitu. Oke, baik Ibu. Sudah baik koordinasi yang sudah Ibu lakukan, ada masalah sudah Ibu bicarakan ke atasan Ibu, yaitu wakil kepala sekolah bidang kesiswaannya. Hanya saja Ibu masih bingung terkait nanti membagi waktu antara Ibu melaksanakan tugas Ibu di dalam kelas dengan Ibu melakukan tugas tambahan yang Ibu lakukan sebagai staf kesiswaan. Namun sudah ada solusi ya Bu ya sebenarnya dari waka kesiswaan untuk perekrutan staf baru, mungkin nanti akan berjalan ya di semester depan. Lalu Bu, dari masalah yang sudah Ibu alami ini, kira-kira keadaan seperti apa yang Ibu harapkan? Keadaannya mungkin ini untuk di semester ini aja sih Bu ya, karena sebelum-sebelumnya tidak mengalami hal seperti ini. Harapan yang saya harapkan itu normal kembali seperti di awal ya.
tetap walaupun ada tugas tambahan itu tetap kita fokus mengajar di kelas, walaupun nanti terkadang ada sesekali ya permasalahan misalnya di luar jangkauan kita pada saat kita mengajar di dalam kelas tiba-tiba ada tamu misalnya ya, ada rapat mendadak atau lain sebagainya. Jadi mungkin itu bisa dikendalikan nantinya. Untuk saat ini sih tanggung jawab kita sebagai guru di dalam kelas tetap bertanggung jawab ya, mengajar dan memberi tugas, tetap kita pantau anak-anaknya. Hanya saja dari beberapa level misalnya ya, dari 1 sampai 10, kalau dulu mungkin saya di kelas itu di level 8 lah. Mungkin kalau kali ini levelnya 6 gitu. Oh, Turun gitu. malah turun ya Bu ya grade-nya ya. Ya, koordinasi juga sih sama siswa. Ibu ngajar kasih tugas, terus ibu nggak di kelas gitu. Oh iya, ibu selalu keluar gitu. Jadi anak-anak udah ada komplain seperti itu. Iya juga ya. Walaupun sih nggak setiap hari, 1-2 kali pernah dalam satu kelas gitu. Jadi sudah ada komplain sebenarnya dari anak-anak dan Ibu sudah merasakan juga bahwasanya grade Ibu ini di dalam kelas itu turun gitu. Jadi tadi kan menurut cerita Ibu sudah ada solusi nih perekrutan staf baru dan kemungkinan di semester depan tugas Ibu di kesiswaan sebagai staf kesiswaan itu akan berkurang. Namun tadi Ibu ada mengatakan sedikit-sedikit pasti ada nanti meninggalkan kelas. Nah, untuk mengatasi alternatif solusi dari sedikit-sedikit meninggalkan kelas itu kira-kira ada nggak Bu? Ya, mungkin alternatif yang paling tepat ya bagi saya ngambil alternatifnya misalnya saya ninggalin kelas, itu saya akan serahkan ya, menitipkan tugas saya ya, saya konfirmasikan ke pengajaran, selaku pengajaran kan yang koordinir seluruh kegiatan ya di sekolah mengenai tentang pembelajaran. Jadi kalau misalnya saya meninggalkan kelas, jadi saya tidak semerta-merta gitu ninggalin misalnya anak nih kerjakan ya halaman sekian-sekian nanti dikumpul. Jadi nanti saya tidak demikian lagi, tetapi saya tetap nanti akan menyampaikan ke pengajaran. Jadi tim pengajaran nanti akan memantau kondisi yang kelas saya gitu. Wah, udah bagus sebenarnya kan. Sudah ada solusi, sudah ada alternatif solusi yang Ibu sediakan. Jadi bentuk akuntabilitas Ibu sebagai seorang guru itu sudah terwujud dengan Ibu memberikan bahan dan kemungkinan nanti akan mencarikan pengganti ya Bu ya. Kalau misalnya kira-kira masalah yang Ibu tangani itu lama, Ibu akan mencarikan guru pengganti untuk anak-anak di dalam kelas. Jadi Ibu tidak meninggalkan kelas begitu saja seperti itu ya. Dan alternatif seperti itu bukan menurunkan skala Ibu gitu ya. Ibu tetap di skala 8 bahkan nanti akan bisa meningkat. Semoga yang Ibu harapkan itu bisa terwujud. Nah, Ibu tadi sudah menjabarkan rencana yang akan Ibu lakukan ya Bu ya, untuk mencapai keadaan yang Ibu harapkan. Seberapa besar keyakinan Ibu hal itu akan terwujud terkait dengan komitmen yang telah Ibu rencanakan tadi? Harapan saya semoga apa yang saya sampaikan ini ya, hal-hal yang udah saya ingin lakukan itu memang benar-benar ingin saya terapkan ya, komit dengan apa yang ini saya sampaikan, seperti tidak meninggalkan kelas, tetapi dengan memberikan pesan ya kepada pihak pengajaran untuk memantau kondisi kelas saya, seperti itu Bu. Wah, berarti kalau dipersentasekan dari persentase 0 sampai 100%, kira-kira rencana tersebut akan berhasil di skala berapa Bu? Saya tidak muluk-muluk, nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah juga ya Bu Gita ya. Mungkin antara 75-80 aja. 75% sampai 80% ya Bu ya. Kira-kira ketercapaian Ibu itu bisa dilihat dalam 1 semester, 1 bulan, 1 minggu? Kita akan coba dalam 1 minggu aja dulu. 1 minggu.
Oke, berarti nanti dalam waktu 1 minggu ini Ibu akan refleksi kembali, tolong dikabarkan kepada saya bagaimana hasilnya, apakah ketika ditinggalkan bahannya itu anak-anak tetap ribut, atau bagaimana, atau mungkin Ibu punya alternatif solusi yang lain, untuk hal ini. Seperti itu bisa Ibu Cherry ya? Iya, insya Allah Bu Gita. Iya, terima kasih Ibu Cherry. Sama-sama Ibu Gita. Iya. Luar biasa hari ini dengan bertemu dengan Bu Gita. Jadi rasanya apa yang ingin saya sampaikan ya bebas gitu ya. Jadi lebih lega saya nanti di dalam kelas ya dengan atasan saya dan dengan siswa-siswa saya juga nantinya. Jadi terima kasih juga Bu Gita ya. Jadi setelah Ibu meluapkan, setelah plong tadi, apa hal lain yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Yang saya dapatkan yang pertama adalah saya tuh harus komitmen dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Iya, komitmen ya yang pertama terhadap rencana-rencana yang sudah Ibu Ibu rancang ya. Satu lagi manajemen waktunya itu benar-benar ya, itu manajemen waktunya. Iya benar, karena di kesiswaan ya, kalau saya sharing sedikit, kalau saya di kurikulum, ketika hal itu lenggang, saya kerjakan apa yang belum saya kerjakan di tugas tambahan gitu. Karena kalau untuk di dalam kelas itu kan kita sudah punya jadwal sendiri ya, jadi kita nggak bisa maju, nggak bisa mundur karena udah punya jadwal. Tapi untuk tugas tambahan itu saya kerjakan ketika saya tidak ada pekerjaan. Jadi kalau misalnya Bu Hairia sudah punya rencana seperti itu ya. Jadi untuk perangkatnya kan ini sudah pasti nih karena Ibu tadi mengatakan sudah sedikit-sedikit gitu ya akan meninggalkan kelas. Jadi perangkatnya itu disediakan sebagus mungkin begitu Bu Hairia ya. Agar nanti yang menggantikan kita di dalam kelas tidak bingung. Mau ngajar apa gitu, dan anak-anak tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan fasilitator dari kita seperti itu. Dan gini dirasakan begitu gini. Jadi kan ternyata setelah di lapangan itu ya di kelas itu tidak bisa kita buat perlakuan yang sama dengan siswa kita ya. Mungkin tadi saya udah sampaikan ke Bu Gita, ada sebagian kelas itu dia komplain gitu, ibu kok masuknya bentar aja, tapi sebagian kelas malah mereka, ibu Bu ya nggak apa-apa Bu, senang. Ibu nggak apa-apa, ada tugas gitu. Jadi anak-anak itu di kelas yang misalnya seperti ini, nanti di kelas yang lain seperti itu. Jadi mereka ternyata di waktu itu juga tergantung ya. Kok misalnya di jam-jam pagi anak-anak tuh masih semangat, tetapi kok bisa udah siang misalnya di jam ke-5, 6 setelah istirahat itu udah low tuh mereka belajarnya. Ya di situ paling mereka tuh udah ngantuk. Paling nanti anak-anak tugasnya pasti pakai handphone ya. Karena ini paling buat game gitu ya, main game anak-anak sekarang seperti itu. Jadi kalau misalnya dibahas tadi tentang saya sampaikan anak-anak komplain saya nggak masuk, ternyata di samping itu ada juga anak senang dengan kita tidak masuk seperti itu Bu Gita. Iya benar sekali Bu Hairia, kalau itu memang sudah kodrat mereka bermain, apalagi seperti Ibu di jam rawan itu ya, setelah jam istirahat akan ada siswa atau peserta didik kita itu yang aduh kayaknya enaknya ini nggak usah belajar seperti itu, tapi kan kita lagi yang mengembalikan kesadaran mereka bahwasanya mereka tuh ke sekolah ya belajar gitu. Kalau nggak di sekolah, mereka di sekolah aja pengennya nggak belajar gitu ya Bu Hairia. Apalagi nggak di sekolah, pastinya kan anak-anak nggak belajar gitu. Oke Bu Hairia, jadi perasaan yang udah Ibu dapatkan hari ini adalah Ibu harus komitmen terhadap apa yang sudah Ibu rencanakan, lalu Ibu akan memanage waktu Ibu, membagi antara
tugas tambahan dan tugas mengajar Ibu itu dengan sebaik mungkin. Lalu ada lagi, oh dan Ibu sudah lega ya Bu ya, sudah mendapatkan alternatif solusi dan solusi yang terhadap masalah yang Ibu hadapi. Oke Bu Hairia, tetap semangat menjadi guru, mencerdaskan anak bangsa, jangan lemas-lemas. Pokoknya hadapi dengan senyuman apapun yang terjadi. Seperti itu ya Bu Haria. Ada yang mau disampaikan lagi Ibu? Enggak Bu Gita. Udah saya cukup lega udah berbicara udah ngobrol sama Bu Gita hari ini. Iya, terima kasih Bu Hairia. Saya tunggu kabar selanjutnya setelah Ibu melaksanakan rencana yang telah Ibu rancang. Terima kasih Bu Hairia. Sama-sama Bu Gita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.